Pada tanggal 28 Februari 2020, waktu itu Amerika cuma punya 5 kasus COVID-19 dan artikel ini diterbitkan. Artikelnya berjudul The Country's Best and Worst Prepared for an Epidemic. Amerika dinobatkan sebagai negara yang paling siap dalam menghadapi epidemik menurut 2019 Global Health Security Index. Tetapi negara adidaya ini yang hampir nomor 1 di segala bidang telah terbukti paling tidak berdaya dalam menghadapi pandemik. Jumlah kasus COVID-19 paling tinggi, angka kematian juga paling tinggi. Kenapa negara adidaya Amerika ini tidak berdaya dalam menghadapi pandemik COVID-19? Aku akan kupas tuntas di video kali ini. Kalian bisa nonton videonya sampai habis. Welcome to my channel, Dr. Tony Setiobudi, Mount Elizabeth Hospital. Kalau kalian baru mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan klik simbol loncengnya. Aku akan terus bagikan info-info kesehatan yang berguna dan akurat, up to date, bisa dipercaya. COVID-19 adalah global fenomena. Terjadi di mana-mana di seluruh dunia dan punya dampak sosial ekonomi yang sangat masif. Kita semua tahu COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda akan menyusut. Bahkan diprediksi akan berlanjut melewati akhir tahun ini. Bisa bertahun-tahun kalau respon terhadap vaksin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman baik dan buruk negara-negara dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Pengalaman selama setahun ini kita pelajari supaya di kemudian hari kita bisa meresponi pandemik ini dengan lebih baik. Sebagian besar dari kita, kalau tidak semua, akan setuju kalau aku katakan bahwa negara Amerika adalah negara yang paling maju di bidang kedokteran. Teknologi dan fasilitas kesehatan paling canggih, modern, dan state of the art. Tetapi ironisnya survei tanggal 21 September 2020 menunjukkan sebagian besar penduduk negara Amerika tidak puas dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini sangat jauh berbeda dibanding dengan negara-negara lain dengan demografi, sosial ekonomi, dan budaya yang tidak jauh berbeda seperti Jerman, Denmark, Belanda, dan Kanada. Lebih dari 87% penduduk negara-negara ini puas dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu apa yang salah dengan Amerika? Pandemik ini adalah ujian dari 3 hal, yaitu the quality of healthcare system, standard of governance, dan social capital. Nah, 3 hal ini sangat penting dan membentuk tripod yang kuat. Kalau ada salah satu dari 3 ini yang lemah, maka suatu negara akan rentan terhadap serangan pandemi. Bahkan bisa hancur dari segi sosial ekonomi dan politik. Amerika punya sistem kesehatan yang bagus. Aku rasa hampir semua setuju dengan statement ini. Research and development nomor 1, teknologi nomor 1 paling canggih, state of the art. Dan banyak pakar-pakar yang asalnya dari Amerika, banyak negara lain yang belajar dari Amerika. Jadi dari segi kualitas of healthcare system tidak dipertanyakan. Tapi kualitas healthcare system yang bagus saja tidak cukup. Mari kita lihat bagaimana dengan standard of governance dan social capital. Standard of governance dari negara Amerika dan negara-negara barat pada umumnya cukup tinggi. Tetapi spesifik dalam hal ini, apa yang salah? Otoritas dan tanggung jawab dalam menangani pandemi COVID-19 ini diturunkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan ini yang pertama di sejarah pemerintahan Amerika. Alasan pergantian polisi ini tidak dijelaskan dengan jelas dan efektif. Jadi tentunya wajar sekali kalau banyak orang yang berpersepsi bahwa Presiden Donald Trump waktu itu
ingin fokus terhadap masalah pemilihan umum dan dia tidak mau dipusingkan dengan masalah pandemik. Dan setiap negara bagian ini punya dinamik politik yang berbeda-beda sehingga responnya juga sangat berbeda. Misalnya ada 33 negara bagian yang mengharuskan pemakaian masker dan yang lain tidak. Ini kan kacau. Karena tidak ada centrally coordinated response, maka penanganan pandemik COVID-19 di Amerika menjadi sangat tidak efektif. Dari segi komunikasi, pemerintah pusat dan Presiden Trump ini sangat buruk dan tidak efektif. Presiden Trump sendiri juga menganggap remeh isu pandemik COVID-19 ini. Dan ini berdampak sangat serius dilihat dari public health point of view. Misalnya health advisor menganjurkan pemakaian masker tetapi Presiden tidak mendukung 100%. Dia berkata pemakaian masker adalah opsional, adalah pilihan. Terus dari segi testing, Presiden juga tidak menganjurkan atau discourage testing. Dia berkata semakin banyak tes, semakin banyak kasus. Ini adalah logika yang sangat tidak masuk akal yang dikeluarkan dari mulut Presiden. Dan banyak sekali statement-statement yang dikeluarkan oleh Presiden tidak didukung dengan evidence atau bukti yang nyata. Jadi ini membuat banyak orang bertanya-tanya kenapa demikian dan membuat masyarakat sulit percaya terhadap pemerintah pusat. Jadi dari segi komunikasi dari otoritas ini sangat buruk dan tidak efektif. Yang nomor 3 adalah masalah social capital. Apakah yang dimaksud dengan social capital? Sebuah komunitas ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak tergantung dari bagaimana cara mereka, orang-orang di dalamnya ini berinteraksi antara satu dengan yang lain. Apakah di situ ada pengertian, identitas, norma-norma nilai, budaya yang disepakati oleh masyarakat tersebut. Dan bagaimana mereka semua itu saling percaya dan saling bekerja sama untuk kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan lebih besar seperti keselamatan negara dalam kasus pandemi ini. Kalau dilihat di sini, negara Amerika punya social capital yang sangat rendah. Kalau dilihat dari Social Capital World Ranking, negara Amerika terdapat dalam nomor 109, Indonesia nomor 85, Cina nomor 31, Singapura nomor 15. Jadi Amerika lebih rendah daripada Indonesia dari social capital. Artinya apa? Intervensi seperti pemakaian masker, social distancing, dan lockdown ini mendapatkan perlawanan yang sangat hebat di negara Amerika dengan dalih hak asasi manusia. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Banyak orang menempatkan kepentingan pribadinya atau kenyamanan diri sendiri lebih dari kepentingan bersama atau keselamatan orang banyak. Kepentingan keselamatan, kenyamanan pribadi ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan yang lebih besar. Jadi kesimpulannya pandemik ini adalah public health crisis. Kualitas healthcare system yang bagus saja itu tidak cukup untuk dihandalkan tanpa good standard of governance dan high social capital untuk mengeradikasi pandemik COVID-19. Semoga dengan Presiden Amerika yang baru, Joe Biden, aku berharap situasi akan berubah menjadi lebih baik. Kalau dibanding dengan Cina yang adalah negara pertama yang diserang outbreak COVID-19 dan penduduknya juga jauh lebih besar 5 kali lipat dibanding dengan Amerika, perbandingannya adalah bumi dan langit. Dari jumlah kasus per 1 juta population, di Amerika ada 77.766 dibanding dengan Cina yang cuma 62. Dilihat dari jumlah kematian per 1 juta population, di Amerika ada 1.298 dibanding dengan 3 di Cina. Ini adalah data yang didapat pada tanggal 25 Januari 2021. Kenapa Cina dan Singapura berhasil dalam menghadapi pandemi COVID-19? Bagaimana dengan Indonesia kalau dilihat dari quality of healthcare system, standard of governance, dan social capital dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini?
aku akan kupas tuntas dalam video yang akan datang. Semoga video ini berguna bagi kalian semuanya, dan jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.